البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan syarah Waraqah. Kita ada yang perlu diulang sedikit sama dia ya. Berarti apa? Kita kembali ke halaman 27. Kita baca ulang tentang, yaitu dimulai dari nomor 122. Qala al-Imriti rahimahullah, ta'arudun nutaqaini fil ahkami ya'ti ala arba'ati aqsami. Pertentangan dua dalil yang mantuq, dalil yang zahir, yang lafzi di dalam hukum, dia datang dengan 4 bentuk atau 4 jenis. Imma umumun au khususun fihima. Boleh jadi dua-duanya adalah umum atau dua-duanya adalah khusus. Jadi lafaz ini sudah menunjukkan nomor 1 dan nomor 2. Baik. Jadi ada 2 jenis yang di hadapan kita sekarang. Imma umumun, yaitu dua-duanya umum, saling bertentangan. Wa imma khususun fihima, atau dua-duanya itu khusus. Jadi ini sudah 2 jenis. Kemudian wa kullu nutqin fihi wasfun minhuma. Yang ketiga, masing-masing dari dalil mantuk tadi memiliki sifat dari kedua-duanya. Maksudnya adalah yaitu yang satu umum, yang satu khusus. Ini adalah bentuk ketiga. Jadi bentuk pertama adalah apa? Dua-duanya umum. Bentuk kedua, dua-duanya khusus. Bentuk ketiga, salah satunya umum, salah satunya khusus. Nah, sekarang masuk ke bentuk keempat. Au fihi kullun minhuma wa yu'tabar kullun minal wasfaini fi wajhin dhahar. Atau pada masing-masing dari kedua-duanya itu ada sifat yang berlawanan. Dari satu sisi dia umum, dari sisi yang lain dia khusus. Dalil yang kedua pun sama. Dari satu sisi dia khusus, dari sisi yang lain dia umum. Ini adalah bentuk yang keempat. Baik. Kemudian kata beliau, fal jam'u baina ma ta'aradahuna fil awwalaini wajibun in amkana. Maka menjamakkan di antara dalil yang bertentangan di sini di 2 bentuk yang pertama itu wajib apabila memungkinkan. Apa 2 bentuk pertama? Yaitu apa? Sama-sama umum atau sama-sama khusus. Kalau masih mungkin dijamakkan, maka itu yang wajib dilakukan. Wa haitsu la imkana fattawaqqufu ma lam yakun tarikhu kullin yu'rafu. Dan tatkala tidak mungkin untuk dijamakkan, maka kita masuk ke thariqatut tawaqquf, yaitu tidak memberikan keputusan. Kita berhenti di situ selama ini syaratnya namanya adalah masdariyah dzarfiyah. Muddata adami kaunit tarikh kullin yu'raf. Selama tidak diketahui adanya tarikh dari masing-masingnya itu. Baik. Walaupun telah dijelaskan tadi sebenarnya kalau thariqatu an-nasakh tidak diketahui jangan langsung tawakkuf, tapi apa? Masuk ke thariqatu tarjih, thariqah yang ketiga. Kalau tidak mampu baru masuk thariqah keempat, yaitu tawakkuf, sambil terus belajar mencari ilmu dari orang yang lebih tahu, bukan hanya diam tapi melanjutkan pembelajaran. Kemudian beliau mengatakan terkait dengan thariqatun nasakh, fa in alimna waqta kullin minhuma. Kemudian apabila kita mengetahui waktu masing-masing dari keduanya, fasani nasikhun lima taqaddama.
maka dalil yang kedua yang datang belakangan itu menjadi penghapus untuk dalil yang datang terdahulu. Setelah itu beliau kembali ke jenis yang ketiga. Wa khassasu fis salisil ma'lumi bidil khususi lafdzil umumi. Dan mereka mengkhususkan yang ketiga. Yang ketiga itu yang mana? Yaitu yang beliau katakan au kullu nutqin fihi wasfun minhuma, yaitu dalil yang pertama umum, yang kedua khusus, atau dibalik, yang pertama khusus, yang kedua umum. Maka kata beliau, yang khusus itu dibawa, yang khusus itu dipakai untuk mengkhususkan dalil umum, menjelaskan dalil yang umum. Nah, kemudian nomor yang 129 ini bicara pada jenis yang keempat. Wa fil akhiri syatru kulli nutqin, yaitu di akhirnya, yaitu jenis yang keempat, yang mana setiap dalil itu memiliki dua bagian. Bagian pertama umum, bagian kedua khusus. Dalil yang berikutnya sebaliknya, bagian pertama khusus, bagian kedua umum. Maka kata beliau, setengah dari setiap dalil mantuk tadi dibawa ke bagian lain dari dalil yang kedua. Jadi yang umum dibawa ke yang khusus dari dalil yang kedua. Sebaliknya, dalil yang umum di kedua dibawa ke dalil khusus yang pertama. Dan masing-masing alhamdulillah telah disebutkan contohnya ya. Makanya beliau mengatakan faksus umuma kulli nutqin minhuma bididdi min qismaihi wa rifanhuma. Maka khususkanlah dalil yang umum dari masing-masing dalil mantuk tadi, dari kedua-duanya itu, dengan lawannya dari qismaihi, dari apa? Bagian yang menjadi lawannya itu tadi, menjadi temannya itu tadi. Lawan ke teman, al-muhim dalil yang berhadapan tadi itu. Maka kenalilah kedua-duanya itu. Baik. Itu untuk memperbaiki penjelasan yang tadi. Sekarang kita lanjutkan yang halaman 28 itu. Akhir-akhir pembicaraan tentang ijma'. Kita masuk ke nomor 137. Yu'tabaru alaihi qaulu man wulid wa sara mithlahum faqihan mujtahid. Yang terpandang pada ijma' tadi adalah pendapat orang yang dilahirkan di zaman itu, dan dia menjadi semisal mereka, seorang faqih yang mujtahid. Ini untuk pendapat kedua yang mensyaratkan apa? Inqiradul asr. Telah disebutkan pada waktu asar tadi, pembahasan inqiradul asr, yaitu pendapat pertama, dan itu yang betul. Kalau ulama semua satu zaman, kita bayangkan apa? Zaman para sahabat 100.000 misalkan sepakat di saat itu juga tentang suatu perkara itu haram, maka walaupun nanti masing-masing pulang ke rumah kemudian ada yang mengumumkan, oh saya rujuk dari pendapat tadi, maka ini tidak terpandang, karena ijma' tidak disyaratkan inqiradu ahlil asr, hilang habisnya orang-orang yang di zaman itu, karena tak ada dalil yang mensyaratkan macam itu. Kalau sudah ijma', berarti kebenaran sudah ada di situ. Barang siapa rujuk dari itu, berarti dia mundur dari kebenaran, maka perkataannya tidak terpandang siapapun dia. Baik. Pendapat kedua mengatakan disyaratkan habisnya orang-orang yang berijma' tadi. Jadi walaupun semua sahabat misalkan mengatakan perkara ini haram, tapi kita misalkan kita hidup di zaman itu, kita lihat, oh apakah kemudian ijma'? Oh tak, kita tidak mengakui itu ijma' karena mereka masih hidup. Jangan-jangan besok itu ada yang rujuk. Jangan-jangan besoknya lagi ada yang rujuk lagi. Jangan-jangan besoknya lagi yang rujuk pertama rujuk kembali ke yang pertama. Istilahnya semula bilang haram, kemudian bilang halal, kemudian ijtihad lagi kembali bilang haram lagi. Karena masih mungkin, dan pintu masih dibuka selama 100.000 orang itu semuanya masih hidup. Cuma masalahnya apa? Misalkan yang hidup tinggal 1.000, belum habis zaman itu. Tahu-tahu kan tidak mungkin tidak ada generasi berikutnya. Ternyata para sahabat memiliki anak, dan tahu-tahu sebelum semuanya habis, anaknya sudah ada yang tumbuh jadi mujtahid. Nah, sebelum zaman itu habis, tahu-tahu si mujtahid ini punya pendapat lain. Bagi saya ini bukan haram, bukan makruh, bahkan ini mubah.
maka apa? Boleh untuk membatalkan pendapat yang tadi. Sehingga ijma terbentuk enggak? Enggak terbentuk kalau macam itu. Tak ada ijma. Karena apa? Boleh jadi nanti setelah sahabat habis, tapi apa? Tadi sudah sempat ada orang yang menjadi mujtahid di zaman mereka. Baik, terus kapan terbentuk ijma? Sementara kalau ternyata kebetulan setelah beberapa sahabat itu meninggal, tinggal 1000 misalkan, kemudian tahu-tahu ditambah dengan tabiin yang baru, semuanya kebetulan tapi ini istilah kita ya, yaitu ternyata di hari itu semuanya sepakat perkara ini memang ternyata adalah makruh. Apakah langsung terbentuk kita katakan ini ijma? Oh ya tidak, karena orang yang berijtihad, orang yang berijma ini mereka belum habis. Tunggu sampai mereka habis dulu, baru kalau tidak ada yang rujuk berarti pendapat itu sudah fix, sudah tetap. Cuma masalahnya kapan kita menunggu sahabat-sahabat yang tersisa 1000 mati, tapi anggota ijtihad yang lain, anggota ijma yang lain, yang mujtahid yang baru masih hidup. Kita tunggu sampai mereka habis dulu. Masalahnya nanti tabiin muncul lagi. Memang nggak ada ijma kalau macam itu memang. Makanya ini mustahil untuk terbentuk ijma kalau disyaratkan menunggu sampai orang yang di zaman itu habis. Karena membagi zaman pun kita bingung. Bagaimana kita mengatakan zamannya sudah habis? Bagaimana? Sementara sebelum habisnya sahabat terakhir sudah terbentuk mujtahidin yang baru dari kalangan tabi'in. Seperti apa? Mungkin Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyab, ataukah Muhammad bin Sirin dan lain-lain. Lalu kapan dikatakan zaman habis sehingga ijma diakui kalau seperti itu? Maka ini akan membingungkan dan tidak ada dalil yang mensyaratkan macam itu. Baik, ini pendapat kedua yang dikatakan qila, yaitu menunjukkan pendapat ini tidak seberapa kuat. Kemudian kita katakan yahsulul ijma'u bil aqwali min kulli ahlihi wa bil af'ali. Sekarang pembahasan yang baru, yaitu ijma' dihasilkan dengan ucapan, semuanya mengatakan perkataan yang sama dari masing-masing ahli ijma' tersebut atau ahli zaman itu. Wabil af'ali, boleh juga terbentuk dengan perbuatan. Kita tidak tahu misalkan apa hukum jual beli jenis ini misalkan, tapi ternyata riwayat semuanya menunjukkan sahabat berbuat macam itu. Misalkan semua sahabat berbuat macam itu. Ini juga ijma. Walaupun tidak mengatakan apa-apa, tapi ternyata perbuatannya semuanya sama, kita katakan itu juga ijma. Ijma fi'li. Kemudian yang berikutnya wa qaulu ba'din haitsu baqihim fu'il. Baik, afa'al ya, afan ya. Baqihim fa'al wa binti syarin maksukutihim hasal. Iya tadi fa'al, gimana ana bilang fu'il. Baik. Dan ucapan sebagian dari mereka yang mana yang lain berbuat. Ini boleh juga. Ijma hasil dari gabungan, sebagian berbicara, sebagian berbuat, tidak masalah. Menunjukkan ini boleh, yaitu yang berbuat menunjukkan dia meyakini itu boleh walaupun dia tidak berfatwa apa-apa. Wa binti syarin maksukutihim hasal, dengan tersebarnya suatu pendapat disertai dengan diamnya para sahabat yang lain, maka ini dikatakan ijma juga, dihasilkan ijma. Dikatakan apa? Ijma sukuti. Walaupun apa? Ada kritikan yang berat dalam masalah ini, karena terutama di zaman Umar sebagian sahabat diam bukan karena setuju tapi takut pada Umar. Ma'ruf di dalam apa? Riwayat-riwayat itu. Sehingga belum tentu diamnya mereka itu menunjukkan mereka bersepakat. Lihat mereka diam dari siapa dulu. Tapi secara umum kalau bukan Umar, tapi apa? Sebagian sahabat berbuat, sebagian yang lain diam misalkan, maka ini dianggap apa? Dianggap ijma, karena sahabat mereka bukanlah jenis yang mendiamkan kemungkaran. Kemudian summa sahabiyyu qawluhu an madhabihi alal jadidi fahuwa la yuhtaju bihi. Ini pembahasan berikutnya. Kemudian seorang sahabat, ucapannya yang menukilkan tentang madhab dia, nggak tahu ini kembali ke sahabat tadi zahirnya, tapi bukan mustahil. Ini adalah apa? Madhabnya, menurut madhabnya Imam Syafi'i alal jadid, berdasarkan madhab yang baru Imam Syafi'i, fahuwa la yuhtaju bihi, maka ini bukan hujjah,
semata-mata ucapan sahabat menurut mazhab Syafi'i yang baru itu bukan hujjah. Taib. Adapun mazhab yang lama mengatakan hujjah. Wa fil qadimi hujjatun lima warad fi haqqihim wa dha'afuhu fal yurad. Di dalam pendapat Syafi'i yang lama, maka ucapan sahabat adalah hujjah berdasarkan dalil yang datang untuk para sahabat, yaitu dalil-dalil tentang keutamaan para sahabat. Dan mereka melemahkannya, namun mereka melemahkannya hadis tersebut. Maka hendaknya pendapat yang lama ini ditolak. Yaitu apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ashabi kan apa itu kal amtor, Inna ashabi kan nujum, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku itu bagikan bintang-bintang. Kalian meneladani yang manapun kalian mendapatkan hidayah. Nah, hadisnya memang dhaif. Hadisnya dhaif. Hadis di antaranya adalah riwayat Juwaibir an Jabir, dan ini dhaif. Dhaif jiddan. Tapi cukup bagi kita apa? Hadis yang telah pernah disebutkan itu hadis Abi Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang yang tadi malam itu, apa itu? Wa ashabi amanatun li ummati. Tapi ini umum, para sahabat secara umum, bukan satu persatu. Adapun bagaimana satu persatu dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Kalau semua sahabat bersepakat, jelas ini hujjah. Kalau sahabat berpendapat dan tidak diselisih oleh yang lain, maka ini juga hujjah. Karena keumuman sahabat tidak akan mendiamkan kemungkaran. Mereka bukan penakut, kecuali kalau mereka khawatir dengan apa ancaman yang nyata, yaitu misalkan Umar akan memukul orang yang begini-begini. Tapi secara umum sahabat tidak akan membiarkan kemungkaran. Dan Umar, beliau memiliki apa? Memiliki udurnya kenapa berbuat macam itu dan seterusnya. Atau apa? Ucapan sahabat ini didukung oleh dalil, maka ini berarti ada dasar dari suatu dalil, maka ijtihad tadi menjadi hujjah juga. Dan itu yang kata Imam Ibnul Qayyim, ini adalah madhabnya Imam Ahmad. Kalau syarat terpenuhi, maka qaulus sahabi adalah hujjah. Adapun yang disebutkan tadi madhab Imam Syafi'i yang baru, madhab yang baru itu ketika beliau di mana ya? Madhab yang baru ketika beliau pindah kemana? Ini untuk anak-anak mungkin agak susah ya. Untuk mas-mas saja. Sebelum baru berarti yang lama. Yang lama Imam Syafi'i di mana tinggalnya? Imam Syafi'i lama tinggal di mana? Berdakwah di mana? Untuk anak-anak kira-kira bisa jawab nggak ya anak-anak ya? Mungkin susah, berarti mas-mas saja. Imam Syafi'i dakwahnya di mana? Di Mekah atau Madinah atau ya? Ya betul, di Irak. Terutama di mana? Di Baghdadnya. Tatkala pemerintah menerapkan akidah khalqul Quran, Imam Syafi'i hijrah. Karena apa? Hijrah dari negeri bid'ah kepada negeri sunnah. Beliau pindah ke mana? Pindah ke mana? Meranggen. Iya, pindah ke Mesir, betul. Baik. Nah, itu pendapat yang baru ketika beliau sudah pindah ke Mesir. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya. Bedanya ijma sama ittifaq? Secara umum sama, secara umum. Walaupun sebagian usuliyun agak memperdalam. Beda. Kalau ijma itu hujjah. Kalau ittifaq maka dia muktabar tapi bukan hujjah. Itu susah kita gimana bayangkan itu. Baik. Padahal apa secara bahasa sama aja kan? Ajma'a yaitu apa? Mereka bersatu. Ittafaqa yaitu bersepakat. Apa bedanya? Susah kita kalau terlalu berdalam-dalam memang. Tapi maka yang rajih adalah sama. Baik. Kemudian cuma apa sebagian fuqaha mereka sebagai bentuk kehati-hatian untuk khawatir jangan-jangan ada khilaf yang saya tidak tahu, maka mengatakan ittafaqu. Tapi kalau sangat pasti ya berani mengatakan ajma'u. Sebagian memilih macam itu. Babu bayanil akhbari wa hukmiha. Bab penjelasan tentang berita-berita, khabar-khabar dan hukumnya. Qal wal khabarul lafdzul mufidul muhtamil. Boleh muhtamil, boleh muhtamal, tidak masalah. Sidqan wa kadzban minhu nau'un qad nuqil. Maka lebih sesuai apa berarti? Muhtamil. Khabar adalah al-lafdzul mufid, lafaz yang memberikan faidah
Tapi apa? Yahtamilu sidqan wa kadziban. Mungkin benar, mungkin salah, mungkin jujur, mungkin dusta. Taib. Minhu dari khabar tadi. Nau'un qad nukil, suatu jenis yang telah dinukilkan. Biasanya untuk orang-orang macam kita mungkin benar, mungkin salah, mungkin jujur, mungkin dusta. Tapi untuk Allah dan Rasulnya dan untuk apa as-siddiq pasti apa khabarnya adalah khabar yang apa itu sidq, khabar yang jujur. Sidq sangat jujur. Kalau shadiq jujur. Siddiq sangat jujur lebih lagi. Baik. Adapun kalau khabar dari iblis atau Musailimah al-Kadzdzab maka dikatakan apa? Khabar kadzib, langsung dihukumi dusta. Qal tawaturan lil ilmi qad afada wa ma ada hadza tabir ahada. Taib, telah dinukilkan bahwasanya khabar terbagi dua. Ini telah kita isyaratkan, ini sebenarnya pembagian dari Mu'tazilah. Ada khabar yang mutawatir, tawataro, yaitu datang secara banyak. Summa arsalna rusulana tatra. Kemudian kami kirimkan para utusan kami tatra, yaitu banyak. Banyak seketika. Bukan susul-menyusul satu persatu, tapi banyak. Nah, inilah mutawatir, bukan setiap levelnya hanya satu, akhirnya berarti apa kalau sanadnya 9 orang jadi banyak, bukan. Tapi masing-masing tingkatannya itu banyak. Lil ilmi qad afada, maka dia yufidul ilm. Yaitu apa? Kita yakin bahwasanya berita ini adalah benar. Hanya saja jumhur ulama mensyaratkan, baik itu dari kalangan usuliyun maupun dari kalangan muhaddisun, mensyaratkan yaitu la yatawata'una alal kadzib. Mereka tidak bersepakat untuk dusta. Berarti apa? Secara umum mereka adalah umat Islam, bukan seperti Yahudi yang sepakat untuk bohong atau Nasrani yang bersepakat untuk dusta. Ya jelas itu di luar pembahasan. Tapi kaum muslimin secara umum, tapi kemudian apa? Ya jelas disyaratkan bukan memang orangnya pendusta, tapi mungkin apa? Sekedar syai'ul hifat sedikit misalkan, atau kasirul ghalat, atau mungkin ikhtilat di akhir hidupnya, apa hafalannya kacau. Tapi tidak sampai parah, masih mungkin untuk syawahid. Nah, kalau jumlahnya banyak, maka ini juga yufidul ilm. Apalagi kalau semuanya sikoh, tidak perlu diragukan. Wa ma ada hadza tabir ahada. Adapun yang selain ini, maka nilailah dia sebagai khabar ahad, yaitu yang kurang dari mutawatir. Dan kita telah mengetahui lemahnya pendapat ini dan tidak jelasnya dhabt, yaitu kepastian. Bilangan mutawatir itu minimal berapa? Mereka sendiri tidak tahu. Tapi jelas kalau hanya satu ya sesuai namanya, satu ya ahad berarti. Dua juga masih ahad. Fa awwalun nau'aini ma rawahu jam'un lana an mithlihi azahu. Maka yang pertama dari dua jenis tadi, dua jenis khabar, yang pertama apa? Khabar mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang kepada kita dari yang semisalnya. Azahu, menukilkannya, menyandarkannya. Jadi memang apa? Rawinya banyak, meriwayatkan dari rawi yang banyak sampai ke sahabat yang banyak sampai ke Rasul. Jelas Rasul satu aja jelas ya. Baik. Baik, siapa yang ingat hadis mutawatir contohnya apa? Ini ma'rifah, bukan berarti syarat hadis yang betul hanyalah ketika mutawatir, tapi yang memang terbukti mutawatir dan tidak layak ditolak. Dan memang tidak layak ditolak. Misalkan apa hadis mutawatir itu? Contohnya apa? Mimma tawatara hadisu man kadzab. Termasuk yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, hadis mutawatir. Baik, datang dari lebih dari 200 sahabat. Baik, ada yang sampai 300, tapi kebanyakannya dhaif jiddan kalau sampai 300. Ini mutawatir jelas. Dan juga apa lagi? Siapa yang ingat hadis apa lagi itu? Masalah al-haud, masalah telaga Nabi. Walaupun orang Mu'tazilah mengingkari, padahal katanya hadis mutawatir yufidul ilm, yufidul qata', tapi prakteknya hadis telaga Nabi ini mutawatir, tetap mereka tidak percaya juga. Ini tidak sesuai dengan akal katanya. Na'udzubillah, akal mereka sebagai sesembahan kalau seperti itu. Baik. Maka yang betul adalah ini hujjah untuk kita dan membantah mereka dengan kaidah mereka sendiri.
Juga apa? Hadis mashul khuffain, lebih dari 80 sahabat. Walaupun diingkari oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Padahal salah satu yang meriwayatkannya, riwayat Imam Muslim adalah apa? Ali bin Abi Thalib. Tapi tetap orang Rafidhah malah mengingkarinya. Ini menunjukkan memang mereka ini pengekor hawa nafsu. Atau walaupun riwayat datang dari Ali, tetap mereka tidak terima prakteknya. Tayyib. Dan lain-lain. Kemudian kata beliau, wa hakadza ilal ladzi anhul khabar la bijtihadin bal sama'in au nadhar. Demikian pula riwayat itu datang dari sahabat yang berita itu datang darinya, yaitu sahabatnya juga sampai tingkat mutawatir. Bukan karena ijtihad, tapi sahabatnya memang mendengar dari Nabi misalkan, atau melihat. Bukan karena berijtihad memikirkan, tapi apa? Memang itu khabar. Khabar ya khabar. Memang berita dapat dari Nabi, pendengaran atau penglihatan atau semacam itu. Au nadhar, iya, pendengaran atau penglihatan, melihat Nabi begini-begini misalkan. Thayyib. Kullu jam'in syartuhu ayyasma'u wal kadhibu minhum bitawati yumna'u. Asalnya bitawatu'i, tapi karena ini darurah syi'riyah bitawati. Thayyib. Yaitu masing-masing dari kumpulan tadi syaratnya adalah mereka mendengar. Bukan ternyata apa sanadnya putus-putus atau menyangka, bukan, tapi memang mendengar dari yang berikutnya dan seterusnya itu. Dalam keadaan wawunya wawu haliyah, dalam keadaan kedustaan itu yumna'u, yaitu mustahil. Kedustaan datang dari mereka bitawatu, dengan kesepakatan. 7 orang semuanya sepakat dusta padahal mereka muhaddisun. Ini mustahil. Mungkinlah kalau yang dusta hanya 1 dan dia muhaddis besar. Adakah muhaddis besar tapi pendusta? Ada aja ya. Seperti siapa? Nuh al-Jami. Dia sunni, salafi, tetapi apa? Tetapi dia kadzab. Jadi tidak selalu sunni itu jujur. Ya, memang harus diperiksa dari sisi lain-lainnya juga. Dia salafi, dia benci mubtadi'ah, tapi untuk masalah riwayat dia kadzab. Demikian pula Ibrahim bin Abi Yahya, dia kadzab, tapi dia bukan sunni salafi, dia mu'tazili, gurunya Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan siqah, tetapi apa? Tetapi ulama yang lain tahu kualiti orang itu. Contoh yang terkenal pendusta siapa? Sudah dusta minum khamr lagi. Siapa itu? Sulaiman bin Dawud Asy-Syadzakuni. Dia hafalannya luar biasa, tapi pendusta, rela membuat hadis palsu, padahal dia sendiri lautan hadis, tapi ya namanya naudzubillah, tidak dapat taufik demi mendapatkan apa itu pujian karena ada hadis yang lain yang dia belum tahu. Dia mengklaim dia tahu sanadnya begini, tapi ketahuan oleh peneliti dia dusta, dan juga dia suka minum khamar. Dia hadisnya jatuh. Tetapi mustahil, istilahnya 7 rawi dalam satu level semuanya pendusta, itu mustahil kalau emang dia rawi hadis. Baik. Kemudian kata sebentar. Ya. Apa? Oh jelas tidak diterima oleh Allah sholatnya 40 hari, betul. Hadis Abdullah bin Amr bin As, betul. Tapi ya itu hawa nafsu kadang, tapi bukan hawa nafsu dalam artian apa syubhat, tapi syahwat. Naudzubillah, Sulaiman bin Dawud ini. Dia selevel Imam Ahmad, zamannya Imam Ahmad. Sampai dipuji-puji, yang paling tahu penyakit hadis adalah Yahya bin Ma'in, yang paling tahu fikih hadis adalah Ahmad bin Hambal, yang paling tahu rawi adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, yang paling lancar menyampaikan hadis adalah Asy-Syadzakuni, sampai terkenal. Sayangnya apa? Ya rugi kalau terkenal buruk ya, naudzubillah. Padahal kalaupun tidak hafal sebanyak itu, tetapi hadisnya dijaga baik-baik, bertakwa pada Allah, malah lebih selamat dia daripada yang seperti itu. Tayyib. Nah, disebutkan, kita jadi cerita kemana-mana, nggak apa-apa ya, sebagai faedah, tidak layak untuk dicontoh dari sisi yang itu. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam biografinya itu, kalau nggak salah dulu Anda dapatkan dalam Syiar, yaitu ketika dia mati, sebagian ulama bermimpi jumpa dia.
Ditanya, bagaimana keadaanmu? Oh, Rabb mengampuni aku. Ya, memang dosa besar bukan berarti kekal dalam neraka, masih mungkin untuk diampuni. Ditanya, kenapa engkau diampuni? Dikatakan, saya pernah dulu ketika membawa kitab-kitab waktu hujan, saya lindungi kitab dengan badan saya, tidak seperti orang lain, malah jadi payung. Nah, ternyata apa? Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan itu. Jadi tetap diampuni, walaupun ya jangan berharap levelnya seperti level para salaf yang soleh. Tapi Allah mengampuni dengan sebab masih ada kebaikan macam itu, diampuni di akhirat. Tapi hadisnya jelas apa? Makruh, ditinggalkan, tidak boleh dipakai dia. Baik, kita tambah sedikit lagi. Kata beliau di nomor berapa ini? 147. Sanihi mal ahadu yujibul amal lal ilma lakin indahu dhannu hasal. Yang kedua dari jenis khabar adalah hadis ahad. Yujibul amal, wajib untuk diamalkan, dan ini seperti yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Tapi apa? Lal ilma la yufidul ilim, dan ini salah. Ini adalah pendapat Mu'tazilah dan termasuk tokoh terbesar zaman sekarang yang menolong mazhab Mu'tazilah, padahal dia dikatakan sebagai salafi dan bahkan disukai oleh orang-orang Sururian. Siapa? Abdul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi itu. Dia mengarang kitab khusus masalah khabar ahad la yufidul ilim tapi yufidul dzan, mendatangkan syubhat lebih dari 20 syubhat. Dan ini adalah batil dan menyelisihi ijma' qadim. Telah dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, ijma' para sahabat bahwasanya apa itu hadis ahad kalau siqah itu yufidul ilim. Kalau tidak, apakah ketika ada adzan kita menunggu 20 orang adzan atau 7 orang? Satu pun cukup kalau kita percaya dia. Kalau dia memang terpercaya. Nabi saja hanya satu. Demikian pula Nabi mengirimkan para sahabat pun hanya satu di satu tempat biasanya. Kalaupun dua masih khabar ahad juga. Baik. Maka ini adalah hasil dari apa? Pengajaran orang-orang Mu'tazilah bahwasanya hadis ahad itu yufidu adzan lal ilim. Baik. Lakin indahu dhannu hasal, tetapi persangkaan yang kuat memang dihasilkan di riwayat yang seperti itu. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, maka beliau mengatakan bahwasanya khabar ahad tapi yang dari siqah ini adalah yufidul ilm idza tafat alaihil qara'in. Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam Fathul Bari dan juga di dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar. Yaitu khabar ahad kalau memang ada qarinah yang menguatkan bahwasanya dia tidak lupa, tidak dusta, maka ini adalah yufidul ilm. Dan itu pendapat yang kuat. Kecuali kalau ada qarinah atau ada apa? Ada pendapat lain yang menentang dia, ya ini jelas lihat mana yang lebih kuat. Tapi hukum asalnya kalau tidak ada penentang, hukum khabar siqah adalah apa? Yufidul ilm. Kemudian ini yang berikutnya pembahasan baru. Tapi nggak apa, kita tambah sedikit. Masih belum betul-betul adzan kan yang sana ya. Istilahnya tidak ramai. Qal li mursalin wa musnadin qad qusima wa saufa ya'ti dzikru kullin minhuma. Untuk khabar mursal dan khabar musnad telah dibagi juga, yaitu khabar terbagi menjadi dua atau bahkan lebih, yaitu mungkin mursal, mungkin musnad. Mursal maksudnya mursal secara lughawi yaitu apa? Munqati. Musnad yaitu sanadnya bersambung. Baik. Ini pembicaraan secara global. Adapun secara terperincinya maka nanti insya Allah akan disebutkan. Tapi hukum asal dari mursal adalah munqati, yaitu putus. Musnad maksudnya adalah sanadnya bersambung. Adapun untuk pembahasan mustalah, jelas mursal secara istilahi adalah apa? Ma fauqa tabi'i saqat, riwayat yang mana rawi yang di atas tabi'in itu gugur. Adapun musnad dia adalah apa? Muttasilun marfu, sanad bersambung dan sampai ke Nabi, itulah musnad. Dan akan datang penyebutan masing-masing dari keduanya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ini tadi sudah adzan ya? Iya, ana yang tak sadar. Tayyib. Kita lanjutkan berarti kapan? Subuh insyaallah ya. Tayyib.
Oh iya juga ya. Ada ini aja yang ini. Sisanya subuh nanti insya Allah. Ini pun belum anak baca juga. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada pertanyaan, kenapa antum memilih mengajarkan usul fikih? Karena padahal ini jarang diajarkan dan bahasanya agak sulit. Dan juga ada kritikan. Ya, pertama ana minta maaf karena mendadak, pencarian materi pun belum sempat istilahnya ya. Dan ternyata yang Allah mudahkan, setelah cari-cari malah dapatnya yang itu. Dan itu adalah salah satu dari silsilah yang ma'rufah di marokis ilmiah. Di berbagai negara yang mengajarkan salafiyah, markis-markis itu memang silsilah untuk usul fikih adalah itu. Di antaranya adalah apa? Yaitu Waraqat punya Al-Juwaini. Sementara untuk yang Waraqatnya ana sudah pernah membacakan, maka ana memilih untuk yang Imritinya, dan ini pun pemilihan yang cepat saja, dan tidak ada satu kitab pun kecuali kritikan akan selalu ada, sehingga ya kita bersabar sambil kita memberikan jawaban, ini yang betul begini, yang rojih begini, dan seterusnya. Karena untuk mencari yang sama sekali tidak ada kritikan memang kita sangat kesusahan sendiri. Jadi anggap aja ini sebagai apa, pengalaman untuk mendengar atau mempelajari kitab tersebut, karena memang ini kitab yang sangat terpandang di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam pembahasan usul fikih. Anggap aja ini sebagai apa, pengalaman pertama. Misalkan kita belum pernah mempelajari usul fikih, nah ini pengalaman pertama, sehingga nanti kalau mendapatkan itu, kita paling tidak kita sudah pernah mendengar, dan yang sekarang belum dipahami semoga nanti kali kedua lebih mudah dipahami. Baik, daripada tidak pernah sama sekali sehingga terkejut. Anggap aja ini kita melatih dengan apa, memperkenalkan atau mengenal buku tersebut. Baik, apa yang dipahami alhamdulillah, yang tidak dipahami maka tidak mengapa untuk ditinggalkan lebih dahulu dan kita masuk ke pembahasan berikutnya yang kita mampu memahaminya. Baik. Demikian pula kitab-kitab yang lain, hatta usulul salasah. Terkadang awal-awal mudah, nanti ketika masuk ke pembahasan, beberapa pembahasan masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, sebagian ikhwah masih kebingungan. Tapi tidak mengapa, nanti boleh jadi ketika diajarkan pada kali yang berikutnya atau didapatkan itu pada buku yang lain, maka tidak lagi terkejut dan mampu untuk memahaminya. Memang ini resiko kita membaca suatu buku, memang ada aja bagian yang seperti itu. Dan sekali lagi perlu diingatkan, ilmu usul fikih ini milik kita, bukan milik mubtadi'ah. Dan tidak layak para mubtadi'ah membanggakan usul fikih sementara kita masih kosong dan buta dari ilmu tersebut. Paling tidak kita memulainya, walaupun tidak mampu memahaminya 100% pada kali yang pertama. Paling tidak kita sudah pernah memiliki gambaran semampunya. Nah, nanti insya Allah ustadz-ustadz kita akan mengajarkan pada kesempatan yang lain secara lebih perlahan-lahan, yaitu namanya muhadaurah, memang apa, agak cepat ya. Tapi paling tidak ini sebagai apa, tahapan pertama. Tayyib. Wallahu a'lam. Kenapa dakwah salafiyah terpecah sehingga kita harus memilih dan meninggalkan yang lain? Kenapa tidak bersatu saja? Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau As-Shawaiqul Mursalah, yang namanya perselisihan itu memang akan selalu menyertai kehidupan manusia. Tatkala kadar ilmu bertingkat-tingkat, kadar pemahaman bertingkat-tingkat, demikian pula maksud dan niat juga berlainan, sehingga perpecahan akan selalu ada. Bukan hanya dakwah salafiyah, bahkan apa, semua manusia pun terpecah-pecah, bahkan jin sendiri terpecah-pecah. Jadi memang kita tidak mampu menghindari itu. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada A'mash, beliau bercerita, beliau pernah kedatangan tamu dari kalangan jin, dan sanadnya sahih memang. Kemudian jinnya minta makan, ditanya, makan apa? Katanya rus, minta nasi. Enggak tahu dari Jawa mungkin ya. Atau entah dari mana, enggak masalah. Namanya tamu, dilayan.
Yang penting jangan takut kita. Baik. Nah, kemudian dikasih nasi oleh A'mas. Dilihat memang apa nasinya naik sendiri kemudian hilang, naik hilang, nah, dimakan. Kemudian A'mas bertanya, apakah kalian semua akidahnya sama atau kalian berlainan? Kata jin, keadaan kami seperti keadaan manusia. Ada yang salafi, ada yang sunni, ada juga yang mubtadi, kata jin. Maka A'mas tanya, siapa yang paling buruk di antara kalian? Katanya orang Rafidhah, katanya itu yang paling buruk. Jadi jin berpecah, manusia juga berpecah. Muslimin berpecah, orang kafir juga berpecah. Semuanya memang dipecah belah oleh setan. Memang setan ingin itu. Jadi bukan hanya dakwah salafiyah, bahkan apa orang-orang Asy'ariyah sendiri pecah. Anak sendiri tahu apa itu istilahnya. Masing-masing kita juga ada pengalaman tahu itu. Masing-masing partai juga ada perpecahan di dalamnya. Antar di beberapa desa, antar pengurus NU juga pecah, antar pengurus Muhammadiyah juga pecah. Jadi semuanya pun mengalami yang seperti itu. Jadi bukan hanya kita yang mengalami itu. Karena setan memang suka memecah belah. Orang kafir pun dipecah oleh mereka. Memang setan bukan hanya musuh Ahlus Sunnah, tapi juga musuh manusia. Jadi memang itulah yang kita alami. Maka kita terima atau tidak terima, kita ridho atau tidak, memang itulah yang kita alami. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ja'ana ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian dari kalian sebagai ujian untuk sebagian yang lain. Apakah kalian mau bersabar dan Rabbmu itu senantiasa melihat. Jadi kita memang diuji. Apakah kita kemudian larut di dalam perpecahan ataukah kita selalu berusaha memilih yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang menyimak ucapan kemudian mengikuti yang terbaiknya. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki mata hati yang tajam. Allah memuji orang yang bukan hanya larut dan kemudian ya semuanya benar, tapi memilih mana yang terbaik. Tapi memang harus memilih. Kalau tidak, apa bedanya kita dengan yang bukan manusia, tidak mampu memilih, tidak memiliki tamyiz, semuanya dianggap sama, namanya bukan manusia, yaitu maksudnya adalah apa? Hewan. Kita diberi akal untuk memilih dan seterusnya. Mana yang terbaik? Ya, jelas Rasulullah SAW mengatakan apa itu? Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik hadis sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disuruh memilih yang terbaik, berarti apa? Yang memang sesuai dengan Quran wa sunnah. Walaupun memilih itu susah, tetapi yang penting kita sudah berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, pastilah kami membimbing mereka kepada jalan keridhaan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar menyertai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan memang kita diuji, apakah kita lebih cinta pada Allah dan Rasulnya ataukah memilih cinta karena fanatisme. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau karib kerabat mereka, saudara-saudara mereka atau karib kerabat mereka. Jadi walaupun itu adalah orang-orang terdekat, tetapi kalau kenyataannya tatkala disodorkan dalil ternyata mereka sengaja menyelisihi dalil tersebut, maka di sini kita diuji apakah kita saling cinta dengan mereka ataukah tidak. Disebutkan oleh Taqiyuddin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Kifayatul Akhyar bahwasanya dalil ini menunjukkan ditiadakannya iman bagi orang yang berbuat seperti itu, yaitu tetap saling cinta dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun kita tahu penentangan bertingkat-tingkat tentunya. Tapi apa? Semakin jelas penentangannya, semakin tidak layak untuk dicintai. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan beliau dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbalillah wa abghadalillah wa a'talillah wa mana'alillah faqad istakmalal iman." Barang siapa cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menghalangi juga karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Hadis ini sahih li ghairih. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awsaqu oral iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, pegangan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan ini hasan li ghairih. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil dengan sanad yang sahih dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza ahabba rajulun akhahu lillah summa ahdasa hadasan fil Islam walam falam yubghidhu falam yuhibbahu lillahi fillahi azza wajal." Kalau seseorang cinta kepada saudaranya karena Allah, tetapi kemudian saudaranya itu membuat suatu perkara baru di dalam Islam, kemudian dia tidak membencinya, berarti dia tidak mencintai saudaranya itu karena Allah azza wajal. Maka memang ini adalah ujian. Apakah Allah dan Rasulnya lebih kita cintai, ataukah perasaan kita yang lebih kita utamakan, dan seterusnya. Memang kita diuji di dunia ini, agar kita menentukan mana yang harus kita prioritaskan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Rasulullah, apabila ayah-ayah kalian atau anak-anak kalian atau istri-istri kalian atau saudara-saudara kalian atau perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, atau tempat tinggal atau harta benda yang kalian usahakan dan tempat tinggal yang kalian puas dengannya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka nantikanlah sehingga Allah mendatangkan urusannya dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Memang kita akan selalu diuji, sehingga mau tidak mau kita memang harus memilih, apakah ketika terjadi kontradiksi dan terjadi pertentangan, kita memilih sisi Allah dan Rasulnya, ataukah kita memilih sisi yang lain. Kita tidak ingin maksiat, dan kita juga tidak ingin saudara-saudara kita maksiat. Tapi bagaimana jika mereka memilih maksiat? Rasulullah cinta kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya sangat berjasa. Ka'ab bin Malik, demikian pula Hilal ibnu Umayyah dan Murarah ibnu Rabi' radhiyallahu anhum. Mereka sangat berjasa. Tapi tatkala mereka maksiat, bukan mereka membuat bid'ah, maksiat, itu pun malah dihajar. Padahal mereka bukan jenis ahlul inat, bukan jenis orang yang membangkang. Dan kalau dinasihati mereka mau, tapi tetap Nabi menghajar sebagai pelajaran sampai Allah mendatangkan taubatnya dari langit. Padahal jasa mereka besar. Hilal ibnu Umayyah dan Murarah ibnu Rabi' dua-duanya adalah peserta perang Badar. Sementara Ka'ab bin Malik adalah peserta Bai'at Aqabah dan perang Uhud dan seterusnya. Tapi karena satu kesalahan yang tidak layak orang selevel itu berbuat kesalahan, maka mereka dihajar. Dan para sahabat boleh jadi sebagian adalah teman dekat, seperti siapa? Abu Qatadah Al-Ansari, teman dekat Ka'ab bin Malik. Atau boleh jadi yang lain belajar kepada sahabat-sahabat tadi. Tapi karena ada perintah dari Nabi dan jelas kesalahan orang tadi, maka mereka menghajarnya. Bukan dengan gimana kita berpecah, gimana sahabat Nabi pecah, tidak seperti itu. Tetapi ini hukuman. Padahal mereka bukan jenis ahlul inat. Gimana kalau jenis ahlul inat? Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih sampai ke Mujahid dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, tatkala beliau mengatakan la tanau ima Allah masajidallah. Rasulullah menyebutkan jangan kalian melarang para wanita hamba Allah itu pergi ke masjid-masjid Allah. Kemudian anaknya yang namanya Bilal malah, demi Allah kami akan melarang mereka, dan seterusnya. Maka Ibnu Umar marah dan kemudian menghajarnya sampai mati. Padahal ini anak sendiri. Perasaan tidak berlaku di sini tatkala hukum Allah itu dilanggar. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Sa'id bin Jubair bahwasanya Abdullah bin Mughaffal menasihati kerabatnya yang melakukan khadhf, yaitu menembakkan batu di antara dua jarinya yang memang nggak ada faedahnya. Mengatakan Rasulullah melarang itu. Ternyata hari berikutnya didapati masih berbuat. Maka beliau menghajar padahal belum sampai membuat bid'ah.
Tayyib. Maka Allah dan Rasulnya lebih dicintai tatkala karib kerabatnya itu memilih untuk apa? Menjauh dari siratul mustaqim. Kita tidak ingin berpecah, tetapi tatkala ada orang sengaja menjauh dari siratul mustaqim, diajak kembali tidak mau, apa yang harus kita lakukan? Apakah demi persatuan kita sekalian aja bergabung dengan dia menjauh dari siratul mustaqim? Tentunya tidak begitu. Allah Ta'ala mengatakan fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Tayyib. Karena sesungguhnya engkau di atas siratul mustaqim, bukan berpegang pada perasaan atau berpegang pada karib kerabat, tetapi berpegang pada siratul mustaqim. Apapun yang terjadi, walaupun tinggal kita sendirian misalkan, tapi insya Allah nggak sendirian. Maka kalau yang lain menjauh, jangan malah demi persatuan kita gabung dengan dia. Kita disuruh setia dengan siratul mustaqim. Yang di atas itulah Nabi dan para sahabat berjalan di atasnya. Jelas kita berusaha untuk tidak terjadi perpecahan dengan cara menasihati agar kembali, bukan mendiamkan perpecahan tadi, mendiamkan kemaksiatan sehingga murid-murid atau anak-anak kita jadi terbiasa dengan kemaksiatan itu. Akhirnya malah makin banyak yang berbuat maksiat gara-gara pelaku maksiatnya dilindungi. Bukan seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tayyib, tentunya bukan maksudnya kita bermudah-mudah membuang orang, bukan seperti itu tentunya. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.